Minggu yang lalu kita apa ya? Pilkada apa? Oh, bukan ya? Libur? Enggak. Libur, Bu, kan Ibu sakit. Minggu yang Ibu sakit dan minggu lalu kan juga pilpres, Bu, pilpres. Oh iya. Itu kemarin itu RPS-nya sudah ada ya? Sudah saya kasih. RPS dampak sosial belum, Bu? Kenapa? RPS yang dampak sosial belum, Bu? Oh, oke. Berarti baru ini kita jumpa. Enggak, Bu. Minggu lalu, minggu baik. pertamanya Zoom juga, Bu. Eh, Ini pertemuan kedua, Bu. Yang perundang-undangan ada pertemuan ketiga. Kenapa? Yang dampak sosial untuk pembangunan tuh udah pertemuan kedua. Yang perundang-undangan ada pertemuan ketiga, Bu. Ini RPS-nya belum ada sama kalian gitu ya? Ya, tapi belum ada RPS yang di-share, Bu. Oke. Boleh nggak dijadikan saya ininya hostnya? Bisa, Bu. Oke, baik ya. Saya udah jadi hostnya ya? Udah, Bu, udah. Oke, baik. Ya, ini semua masih adakah kemungkinan untuk PKRS? Sudah habis ya masa PKRS? Sudah habis, Bu, PKRS, Bu. Oke, berapa orang ya yang mengambil mata kuliah ini jadinya? 50 orang, Bu. 50 orang. Oke, berarti ada ini ya, ada 6 orang gitu ya yang nggak masuk hari ini. Wah, kok bisa ya? Ya, Ya, ada Bu. 6 orang. Ya, silakan nanti ya dicatat itu yang 6 orang itu ya, siapa yang nggak datang ya. Oke, Bu. Nah, oke. Kita lihat ya. Ada orang Samosir di situ. Ada kelas kita yang orang Samosir. Ada yang orang Samosir di kelas ini? Nggak ada. Nggak ada orang Alessandro Samosir. orang Samosir bukan? Alessandro kayaknya. Dairi Andro. Oh, Dair ya. Saya ini sekarang lagi di Samosir ini. Di apa namanya? Di Samosir di pinggir Danau Toba ya. Jadi ada orang Samosir di situ. Baik, mata kuliah kita ini, mata kuliah dampak sosial pembangunan, ya. Kalau kita lihat nanti ya bahwa capaian pembelajaran itu bekerja dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu dia di S6-nya. Kemudian kalau kita lihat di KU 5-nya mampu mengambil keputusan secara tepat masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian kalau kita lihat di KK2-nya mampu mengintervensi masalah kesejahteraan sosial tingkat makro, ya. Kemudian KK8-nya mampu untuk menyusun langkah-langkah, mengambil kebijakan sosial dan melakukan evaluasi atas pencapaian kebijakan berdasarkan pendekatan partisipasi. Nah, kalau kita lihat lagi di P1-nya menguasai konsep teoritis seperti sosial ya, misalnya kita lihat tentang teori kerja sosial, kemudian kesejahteraan sosial dan teori kesejahteraan ya. Nah, kemudian menguasai teori-teori dan konsep-konsep evaluasi kebijakan sosial, perencanaan sosial dan proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya capaian pembelajaran MK-nya ini di M1 mahasiswa mampu memahami konsep dasar perubahan sosial gitu ya. Karena nanti memang di dalam
dampak sosial pembangunan ini, yang pertama kan kita harus memahami betul tentang apa itu pembangunan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pembangunan itu adalah bahagian daripada perubahan gitu ya. Oleh karena itu konsep-konsep dasar tentang perubahan sosial itu memang harus dipahami terlebih dahulu gitu ya. Karena nanti kalau kita lihat kalau bicara tentang pembangunan ya pasti ada perubahan gitu ya. Tidak ada ya pembangunan yang tidak melakukan perubahan, pasti ada perubahan. Nah, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori-teori perubahan sosial klasik, kemudian perubahan sosial postmodern dan kolonial ya. Nanti bisa kamu baca mengenai berbagai macam buku-buku yang berhubungan dengan teori pembangunan misalnya. Nah, kemudian mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan teori-teori pembangunan dunia ketiga. Nah, ini nanti diharapkan kepada kita juga di sini banyak membaca buku tentang modernisasi, kemudian dia teori dependensi dan teori sistem dunia. Sehingga nanti kita juga bisa melihat bagaimana misalnya suatu negara apabila negara itu misalnya menerapkan teori modernisasi, apa yang terjadi gitu ya. Kemudian apabila negara itu menganut teori dependensia atau misalnya negara itu menganut teori-teori sistem dunia. Nah, kemudian setelah negara itu misalnya menganut salah satu teori ini, apa yang terjadi ke depannya? Atau mungkin kita melihat satu negara, oh ternyata tidak murni melakukan modernisasi, atau dia melakukan misalnya di dalamnya ada modernisasi, tetapi ada juga misalnya sistem dunia, atau misalnya dia melakukan teori modernisasi dengan dependensi misalnya, atau melakukan gabungan dari beberapa teori gitu ya. Nanti akan kamu ketahui misalnya bagaimana ciri-ciri daripada negara yang menganut salah satu teori-teori ini. Gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa mampu memahami dan menganalisis gerakan sosial sebagai perubahan sosial. Ya, karena memang tadi dasar daripada pembangunan itu adalah perubahan kan gitu ya. Sehingga ya setidaknya kamu akan melihat beberapa gerakan-gerakan sosial yang ada, kamu sehingga mampu menganalisis gerakan-gerakan sosial yang ada gitu ya sebagai perubahan sosial. Nah, kemudian yang pertama ya kita lihat deskripsi mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ruang lingkup perubahan sosial dan teori-teori perubahan sosial klasik hingga nanti dia teori-teori yang postkolonial. Selain itu, pada mata kuliah ini juga akan dikaji teori-teori pembangunan negara dunia ketiga yang berdampak langsung pada proses perubahan sosial di negara-negara dunia ketiga. Pada akhir pertemuan perkuliahan, mahasiswa akan diberikan materi tentang strategi perubahan sosial melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, tentu nanti dengan adanya perubahan sosial, tentu nanti dia ada perubahannya yang lambat, ada dia perubahannya yang cepat. Nah, akibat-akibat dari perubahan itu nanti tentu ada dia perubahan yang positif, kemudian ada dia perubahan yang negatif. Nah, kemudian kita juga akan membicarakan nanti bagaimana agar pembangunan yang di dalamnya adalah perubahan memiliki dampak negatif yang seminimal minimal mungkin gitu. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Karena apa? Tentu nanti ada kesadaran dari setiap nanti teori-teori yang kita baca ini akan ada kesadaran setiap teori itu pasti ada kelemahannya. Ya, setiap teori itu adalah kelemahannya. Jadi kalau kita lihat nanti satu teori muncul, nanti ada dia teori yang membantahnya. Kemudian ada lagi teori yang membantahnya, ya kan? Nah, misalnya nanti kita mulai nanti teori sistem pembagian kerja. Nah, setelah itu terjadi ketidakseimbangan misalnya antara negara-negara satu tempat dengan negara-negara tempat lain, mengakibatkan nanti lahirnya misalnya teori modernisasi. Nah, akibat dari teori modernisasi ada negara yang dianggap miskin dan ada negara yang dianggap kaya gitu ya kan. Nah, kemudian terjadi lagi dibantah sama teori dependensia. Setelah itu nanti dibantah lagi sama teori mendunia gitu ya. Nah, nanti kalau kamu tertarik dengan ini bagaimana pendekatan-pendekatan teori-teori pembangunan melalui perubahan sosial ini. Nah, silakan nanti kamu akan membaca berbagai macam gitu ya. Berbagai macam buku-buku ya. Nah,
yang di dalamnya itu nanti akan kamu lihat materi-materinya itu ruang lingkup perubahan sosial, teori pembangunan. Nah, ini dia ya. Ini nanti perlu kamu membaca, kamu mengetahui semuanya. Sebenarnya karena sekarang kan sudah banyak buku-buku yang berhubungan dengan teori-teori pembangunan. Boleh kamu baca. Terserah mau buku apa gitu ya. Yang penting dia hubungannya dengan ini gitu ya. Dengan teori-teori perubahan dan teori-teori pembangunan itu. Nah, tapi yang nanti yang paling utama ini, silakanlah kamu baca nanti ini tentang sosiologi perubahan, ya. Silakan kamu baca nanti. Kemudian Suarsono ini silakan kamu baca. Ini teori apa ini? Maksudnya buku-buku yang wajib lah ini, kamu minimal. Ini sebenarnya buku-buku yang minimal, ya, minimal kamu baca. Nah, kemudian dia misalnya buku-buku pendukung, ya. Sebenarnya ini semuanya sangat minimal ini ya. Silakan kamu ini ya, kamu pelajari. Nah, karena kemarin itu juga kita punya kelompok-kelompok, nah juga nanti ini ya agar buku ini bisa kamu baca semuanya, bisa pernah. Kalau nanti saya mengharapkan kamu baca ini semuanya mungkin nggak bisa, tetapi kalau misalnya kamu rangkum, ya buat per kelompok merangkum, misalnya kita ini ada 50 orang, nah, maka 50 orang itu dibagi berapa buku ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, langsung dibagi ya, nah, dibagi 8. Nah, berapa nanti satu ini ya, berapa satu kelompok? Nah, ya seperti nanti boleh juga pakai kelompok yang ada atau buat kelompok yang baru, boleh juga ya. Nah, silakan kamu baca nanti. Kesepakatannya pakai kelompok yang sama, Bu, kayak perundang-undangan. Oke, kelompok yang sama ya. Udah, jadi silakan aja ini ya. Silakan aja dibaca. Pokoknya kamu dalam seminggu ini bacalah semua buku ini. Ya, nih. Ya, ini buku-buku wajib. Nanti saya ini ya, saya kirim gitu ya. Saya kirim nanti di grup gitu ya. Oh, kalau seperti ini bisa langsung kamu ini. Bisa langsung di apa? Bisa. Maksudnya kayak mana, Bu? Ini materinya ini harus saya kirim ke grup ya? Kamu sendiri yang ngambil nggak? Nggak bisa. Di screenshot maksudnya, Bu? Nggak. Ini nggak bisa ya? Nggak bisa di download gitu ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Harus. Hah? Nggak bisa, harus ibu yang ngirim. Oh, berarti saya kirim gitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ya, jadi saya kirim nanti di grup kita itu dampak sosial pembangunan. Saya kirim. Ya. Besok takutnya nanti jadi saya lupa mengirimnya. Ya, sudah saya kirim itu ya. Oke, Bu. Oke. Ya, nanti silakan nanti dibagi gitu ya. Silakan dibagi. Nanti setelah kita nanti mau belajar ini nanti semestinya di akhir perkuliahan kita ini kamu sudah mampu menganalisis misalnya kenapa satu proyek itu gagal misalnya. Kenapa suatu program itu bisa gagal? Ada bisa kamu nanti menganalisisnya dengan pendekatan-pendekatan perubahan sosial melalui teori-teori pembangunan, gitu ya. Mestinya harus bisa. Ini saya pikir ini semua bukunya ini buku yang ini ya, yang sering atau mungkin udah sering kamu ini ya, kamu temukan ini ya. Kalau mata kuliah sosiologi, pengantar sosiologi, udah ada yang mempelajari tentang perubahan sosial juga ya kan? Iya, Bu, ada. Sudah ya, tentang perubahan sosial sudah ya? Ya, jadi nanti ya kan, ini udah ini ya, udah saya kirim itu ya. Udah, Bu. Nanti saya jelaskan lagi ke kawan-kawan soal bukunya itu, Bu. Per kelompok gitu kan, Bu? Ya.
per kelompok kan, satu buku orang. Ya, sama dengan yang mata kuliah yang itu ya, yang lainnya gitu ya. Oke. Jika misalnya saya pikir cukup ya dari saya. Boleh kamu pergunakan Zoom ini mau diskusi gitu ya, bagaimana pembagian kalian ini ya? Ya, Bu. Ya, saya cukupkan ya, saya stop ya, saya cukupkan. Oke, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Ya, Bu. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Zoom atau